Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurjaya dengan NIM 23050574, nama prodi Ilmu Komputer Cimalam, dengan matkul Dasar Logika dan Algoritma. Dosen Ihsan Maulana STTKOM.NT.I, Universitas Yasin Madani. Saya ingin mempresentasikan tentang flowchart keputusan dan dokumen. Pertama, pengertian flowchart keputusan. Flowchart keputusan adalah representasi grafis dari serangkaian langkah-langkah logis yang dilakukan untuk menggambarkan alur prosesan keputusan dalam sebuah sistem atau proses. Biasanya digunakan untuk menggambarkan serangkaian keputusan yang diambil dalam suatu aliran kerja atau prosedur, di mana setiap keputusan yang diambil bergantung pada kondisi atau variabel tertentu. Grafis seperti persegi panjang untuk keputusan, panah untuk aliran, dan berbagai simbol lainnya. 2. Pengertian flowchart atau flow dokumen. Flowchart untuk memvisualisasikan urutan langkah-langkah dalam sebuah proses, baik itu proses bisnis, algoritma pemrograman, proses produksi, atau prosedur. Tujuannya adalah untuk membantu memahami struktur dan aliran dari suatu proses secara keseluruhan, serta memudahkan analisis, identifikasi potensi perbaikan, dan komunikasi antara individu atau tim yang terlibat dalam proses. Flow dokumen adalah istilah yang lebih umum yang mencakup berbagai jenis diagram atau representasi visual yang menggambarkan aliran informasi data. 3. Dari tugas prosedur code sebelumnya dan flowchart sebelumnya ditambahkan proses keputusan kemudian dijelaskan. Yang pertama, mulai dan siapkan beras dan air secukupnya. Lalu cuci beras hingga air jernih. Dan setelah itu, jika air kotor, cuci beras sekali lagi sampai airnya jernih. Dan jika sudah jernih, tuangkan beras ke rice cooker. Lalu tambahkan air sesuai takaran. Dan tutup panci rice cooker, lalu hubungkan rice cooker ke listrik. Dan setelah itu nyalakan rice cooker, menekan tombol pengatur suhu, dan tunggu sampai lampu indikator menunjukkan bahwa nasi sedang dimasak. Dan biarkan rice cooker bekerja hingga proses memasak selesai. Setelah proses memasak selesai, rice cooker akan otomatis beralih ke mode hangat. Dan matikan rice cooker dan cabut kabel listrik dari sumber listrik. Lalu buka penutup rice cooker dan hati-hati. Setelah itu, aduk nasi untuk meratakan tekstur, dan angkat nasi ke wadah saji, lalu selesai. 4. Buatlah satu flowchart dokumen atau flow dokumen tentang pendaftaran apa saja, kemudian jelaskan. Pendaftaran anggota perpustakaan. Pertama, pendaftaran. Lalu mulai dan melengkapi formulir pendaftaran. Setelah itu, formulir pendaftaran dan mengantri formulir pendaftaran. Setelah itu, mengecek kelengkapan isi dan isian lengkap, iya atau tidak. Jika iya, simpan data formulir, lalu cetak kartu anggota. Lalu kartu anggota, dan setelah itu selesai. Terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.